Saya cuma mau membahas sedikit karena memang banyak poin yang disampaikan oleh guru kita Abiyah Muhammad Ghufran Al-Bandani radhiyallahu anhu tadi malam, termasuk salah satunya adalah yang saya tangkap di sini, jangan ngundang, kalau bahasa tegasnya ya, jangan ngundang Habib Yahudi di dalam kegiatan-kegiatan. Contohnya ada kegiatan Isra Mi'raj ataupun pengajian, sholawatan atau apapun. Ini sudah jelas dengan adanya kita memboikot mereka, setidaknya kita sudah mengkanter doktrin daripada golongan Ba'alawi Yahudi ini yang pada saat ini menjamur di Indonesia. Karena memang saat ini harus kita bersih-bersih ya, bersih-bersih daripada penjajah yang berkedok agama, kalau bahasa inteleknya itu politisasi agama. Jadi politik agama, politik identitas, dengan mengatasnamakan dzurriyyah Rasul, dzurriyyah Nabi, tapi ternyata itu adalah palsu. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kenapa saya mengatakan palsu? Mereka secara ilmiah tidak dzurriyyah Rasul, dan secara pendidikan mereka jelas tidak bisa apa-apa. Karena pola-pola penjajahan, saya ingin mengurai penjajahan. Pada saat ini mereka menjajah satu lewat agama, budaya dan sejarah. Lewat agama salah satunya amaliyah NU. Mereka dengan masuk di struktural NU, mendekati kiai-kiai pondok pesantren, pada akhirnya dengan politik salju ini akhirnya para kiai-kiai terhipnotis dengan rayuan daripada Habib-Habib Yahudi ini. Kalau jenengan melihat ini secara psikologi, karena kalau mengaji dalam pembahasan Ba'alawi ini sangat luas ya, termasuk di sini kalau dari segi psikologi ada 4 jenis manipulasi psikologi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia biar setidaknya mengerti pola-pola karakter mereka. Yang pertama ada playing victim. Jadi bila mereka atau dia membuat masalah, dia akan menyalahkan orang lain dan membuat situasi agar dia terlihat sebagai korban. Salah satunya apa? Contoh, ada satu video waktu demo 414 dan banyak sebenarnya videonya ya. Di situ dia menyampaikan bahwasanya kami adalah majikan, kami adalah yang pemilik bangsa. Ini berarti dia sudah membuat retorika yang seakan-akan dia itu adalah pemilik bangsa ini. Kalau kita urai ini luas, karena apa? Dari dokumen-dokumen yang sudah diambil dari golongan mereka dirubah. Jadi seakan-akan mereka itu menjadi korban, padahal dialah pelaku penjajah yang pada saat ini di Indonesia ini. Karena apa? Dari golongan Ba'alawi Yahudi terbukti selalu memprovokasi untuk mengajak demo pemerintah yang sah, ingin menggulingkan pemerintah yang sah, menghina dan merendahkan daripada pemerintah yang sah. Ini jelas otak-otak penjajah, otak-otak radikal, otak-otak Wahabi yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia dan ingin mengeruk atau merampok daripada kekayaan bangsa Indonesia. Itu dari karakter itu ya, playing victim. Ketika dia mengatakan kami adalah majikan, berarti seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah berjuang leluhur kita semua dianggap budak. Dia adalah majikan, padahal dia tidak sadar numpang di Indonesia. Dia adalah pendatang, bukan warga pribumi. Apakah jenengan masih membela kaum penjajah seperti ini yang tidak punya akhlak alias bejat? Kemudian yang kedua, jenis manipulasi psikologi ada yang namanya guilt tripping. Jadi suka mengungkit pengorbanan yang telah dia lakukan agar korban merasa bersalah. Jadi termasuk yang disampaikan Ustadz Mujib, katanya mufti di Indonesia satu-satunya adalah Utsman bin Yahya. Jadi seakan-akan dia membuat retorika cerita bahwasanya dari golongan mereka lah yang ahli agama, dari golongan mereka lah yang muncul wali-wali Allah. Dan dia secara otomatis sudah menghilangkan Wali Songo dan beserta dzurriyyah Wali Songo dan kerajaan yang ada di Nusantara ini. Padahal setiap hari kami sampaikan sejarah ulama-ulama Nusantara semua berasal dari Wali Songo serta kerajaan yang ada di Indonesia ini.
Yang ketiga ada namanya love bombing. Love bombing ini jenis manipulasi psikologi. Kalau bahasanya Abah Gufron, saya hanya ingin mengkorelasikan, menggabungkan secara ilmiah. Bahasanya Abu Yamamah Gufron Al-Bantani adalah politik salju. Jadi love bombing ini dalam kajian ilmu psikologi adalah selalu berkata dan berperilaku manis kepada calon korban supaya dia bisa dengan mudah mendapatkan simpatik dan mudah menguasai korban. Contoh, ketika dia pura-pura masuk ke pondok pesantren, silaturahmi, di situ minta makan, pulang minta amplop. Kemudian ketika misalkan sang kiai tersebut meninggal dunia, mereka akan memprovokasi kepada jamaahnya, muhibbin, santri dan semuanya, seakan-akan dia yang memegang estafet, seakan-akan dia yang mendapatkan amanah dari kiai tersebut. Kemudian otomatis semua jamaah akan manut. Karena apa? Dia menjual dan memframing dengan foto bersama kiai tersebut. Ini salah satu gerakan mereka, namanya love bombing. Jadi selalu berkata manis, berperilaku manis kepada calon korban. Nah, korbannya itu salah satunya adalah kiai-kiai dan asparagus, termasuk masuk di struktur PBNU, masuk di Jatman, mulai dari bawah sampai atas. Ketika sudah di atas, dia akan mengintimidasi siapapun yang akan melawan. Ini sudah jelas, kemarin kami sampaikan, termasuk ada ketua LDNU di Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Ketika ada satu kiai yang ingin menyampaikan kebenaran, langsung dipecat. Ini gara-gara terkontaminasi daripada golongan Habib Yahudi. Siapa pelakunya? Termasuk di sini adalah Lutfi bin Yahya. Kita harus tegas, karena ini untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dialah orang yang berbahaya pada saat ini. Merusak NU berarti dia ingin menguasai Indonesia. Merongrong Jatman berarti dia ingin menghancurkan Torekoh yang ada di Indonesia. Kenapa kita harus takut? Backing kita Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi dengan cara berkata dan perilaku manis kepada calon korban, ini sesuai daunnya Abu Yamamah Gufron Al-Bantani, memakai bahasa politik salju lembut. Ini kita kaji dalam segi keilmuan ilmu psikologi, karena ilmunya Allah ini luas, dari manapun kita bisa kaji, tetapi ada kesamaan di situ. Kemudian yang terakhir ada yang keempat, triangulation. Jadi suka melibatkan orang lain dalam suatu masalah. Setelah itu dia akan mempengaruhi orang lain agar membenci korban. Contoh, misalkan orang-orang itu disuruh untuk membenci Unik, memfitnah Unik biar tidak berkembang, tapi mereka gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena kita tidak bayaran, kita panggilan hati, panggilan jiwa, karena untuk menyelamatkan bangsa Indonesia agar Pancasila tetap utuh, NKRI beserta merah putih. Nah, disitulah mereka mengutus orang-orang bayaran, termasuk memfitnah bahwasanya Pondok Unik aliran sesat, difitnah dukun dan lain sebagainya. Ini pola-pola penjajahan. Karena mulai zaman Utsman bin Yahya, saya mengkaji sejarah secara historisnya, penjajahan Utsman bin Yahya sama seperti yang dilakukan sekarang, cuma hanya beda masa dan beda zaman. Mereka memfitnah kiai-kiai Torekoh, ahli-ahli Torekoh adalah aliran sesat yang suka mempengaruhi orang-orang bodoh di kampung. Mereka adalah orang-orang yang pemberontak yang melawan pemerintah Belanda pada saat itu, padahal Indonesia saat itu dijajah oleh kolonial Belanda. Tapi saat ini ketika negara Indonesia sudah merdeka dari antek-antek Belanda, yakni Habib Yahudi ini masih bercokol di Indonesia, mereka akan meneruskan penjajahannya. Karena apa? Tidak terima penjajahan ini belum selesai, masih dilanjutkan estafetnya bersama daripada Ba'alawi Yahudi. Dengan cara apa? Politik, agama, dan identitas, menyebarkan fitnah, menyebarkan hasud, membunuh karakter kiai-kiai yang punya jiwa nasionalis. Ini adalah karakter penjajah yang nyata pada saat ini. Ini mungkin sementara itu dulu, karena kalau dibahas saking luasnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.